أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam ibadah dan ketaatan serta menghadiri majelis ilmu. Salawat berangkaikan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Kita masih berada di ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Setelah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, serta beriman dengan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka sangat yakin dengan hari akhir. Adapun yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kita jelaskan, yaitu Al-Qur'an dan hadis, baik hadis qudsi maupun hadis nabawi. Dan juga telah dijelaskan bahwasanya yang diturunkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kitab-kitab dari Allah, namun kitab yang terjaga, kitab yang diamalkan hanyalah Al-Qur'an. Kewajiban kita hanya mengimani adanya kitab-kitab yang diturunkan sebelum turunnya kitabullah, sebelum turunnya Al-Qur'anul Karim. Sampailah kita kepada penggalan yang terakhir dari ayat yang keempat ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka sangat yakin dengan hari akhir. Yakin dengan hari akhir yaitu beriman kepada hari akhir. Yang mana beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Beriman kepada hari akhir bahkan sering Allah gandengkan dengan beriman kepada Allah, meskipun letaknya di rukun yang kelima. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir." Bukanlah kebaikan itu dengan menghadapkan wajah ke timur dan barat, akan tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Begitupun Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menggandengkan antara iman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhir. Di antara contohnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa maksudnya beriman kepada hari akhir? Dijelaskan oleh para ulama, al-imanu bil yawmil akhir huwa al-imanu bil hayati ba'da al-mamat wal imanu bi asyratis sa'ah. Beriman kepada hari akhir ada dua pokok pembahasan. Yang pertama, mengimani kehidupan setelah kematian. Ya. Seluruh fase kehidupan setelah kematian sampai nantinya surga dan neraka itu adalah yaumul akhir. Jadi yaumul akhir bukan hanya hari kiamat besar, hancurnya alam semesta, tapi hari akhir adalah kehidupan setelah kematian sampai nanti manusia dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Pembahasan yang kedua dari beriman kepada hari akhir yaitu asyratus sa'ah, mengimani tanda-tanda kiamat. Kiamat besar ada tanda-tandanya, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Ya. Adapun pada pagi ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, fase-fase apa saja dari hari akhir yang pasti kita semua akan melaluinya. Yang pertama adalah al-maut, jelas. Gerbang menuju hari akhir adalah al-maut. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Muhammad, engkau akan mati sebagaimana manusia juga mati. Allah juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Di dalam Al-Quran Allah berfirman sebanyak 2 kali, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap manusia pasti akan, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan mendatangimu meskipun engkau berlindung dalam sebuah benteng yang kokoh. Ya. Dan kematian ini ada 2 jenis.
Yang pertama husnul khatimah, ya, kematian yang baik. Yang kedua adalah su'ul khatimah, ya, kematian yang buruk. Husnul khatimah, kematian yang baik, akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya akan dicabut dengan lembut oleh malaikat maut yang disebut dengan an-nasyitat, malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Wan-nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut dengan lembut, mencabut dengan pelan. Ketika orang beriman akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat, maka Allah menjelaskan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah dalam beribadah kepada Allah, maka para malaikat akan turun menghampirinya ketika dia akan dicabut nyawanya. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kamu takut menghadapi hari akhir. Wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih. Jangan bersedih meninggalkan keluarga, jangan bersedih meninggalkan harta, jangan bersedih meninggalkan dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'udun, dan diberitahukan kabar gembira kepadamu dengan surga yang telah dipersiapkan. Begitupun malaikat ketika mencabut nyawa tersebut akan memanggil dengan seruan Allah yang terdapat dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepadamu. Ini disebut dengan husnul khatimah, kematian yang baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ketika ruhnya keluar dari jasadnya, maka ruh tersebut akan memunculkan bau yang sangat wangi, yang sangat harum. Pintu-pintu langit akan dibuka oleh seluruh malaikat Allah, langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Kemudian ruh tersebut akan dibawa naik sampai ke langit ketujuh. Setiap sampai di sebuah langit, para malaikat akan bersalawat kepada ruh tersebut, memohonkan ampun dan kebaikan kepada Allah untuk ruh orang yang beriman. Sampailah ke langit ketujuh, dan bahkan langit ketujuh yang disebut dengan Illiyin, tempat yang tinggi. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin wa ma adraka ma Illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidaklah demikian. Sungguh ketetapan Allah untuk orang-orang yang abrar, orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah Illiyin, tempat yang sangat tinggi dari langit yang ketujuh. Wa ma adraka ma Illiyun, tahukah kamu apa itu Illiyun? Kitabun marqum, ketetapan Allah yang sudah nyata, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh al-muqarrabun, malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang Islam namun dia melakukan dosa-dosa besar, melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka na'udzubillahi min dzalik, dia mendapatkan su'ul khatimah, ya, kematian yang buruk, yang mana Allah tegaskan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidhallamin lil 'abid. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan
bagaimana orang-orang kafir ketika menghadapi kematiannya. Maka ruhnya akan dipukul oleh para malaikat, dipukul wajahnya, dipukul keningnya, dipukul punggungnya, dan malaikat mengatakan, rasakanlah azab yang pedih. Hal ini terjadi akibat kelalaianmu tidak mau beriman kepada Allah, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Mengapa ruh tersebut harus dipukul oleh malaikat? Karena ruh tersebut tidak mau keluar dari jasad, tidak siap dia bertemu dengan Allah. Apa kata ruh orang kafir? Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku, jangan cabut nyawaku. Aku ingin beramal saleh terhadap amal-amal saleh yang sudah aku tinggalkan. Dalam surah Al-Munafiqun Allah juga menjelaskan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Allah, berikanlah, tunda waktu sedikit dari kematianku ini, aku ingin berinfak, bersedekah, dan aku ingin menjadi hamba-Mu yang saleh. Apa kata Allah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memberi tambahan waktu apabila ajal sudah datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang kepada manusia, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Akhirnya tetap ruh tersebut dicabut dengan paksa oleh para malaikat yang disebut dengan an-nazi'at wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut dengan kuat, mencabut dengan paksa. Ketika ruh tersebut telah keluar dari jasad, maka akan memunculkan bau yang sangat busuk, bau yang sangat tidak sedap. Seluruh pintu-pintu langit ditutup oleh malaikat, tidak diizinkan oleh Allah untuk naik ke langit ke-7. Dan ruh tersebut akan terus mendapatkan laknat dan kutukan dari seluruh makhluk. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan laknat dari malaikat, dan mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Allah juga berfirman, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri dari kebenaran, maka tidak akan dibuka untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar. Dan mereka tidak akan masuk dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Begitulah hukuman Allah kepada orang-orang yang kafir. Terus kemana ruh tersebut akan dibawa? Maka ruh orang kafir tadi akan dibawa kepada Sijjin, tempat yang lebih rendah dari bumi. Bumi itu juga memiliki 7 lapis. Lapisnya semakin ke bawah, semakin dalam. Kalau langit 7-nya semakin naik, semakin 7 itu semakin tinggi. Kalau bumi sampai ke 7 itu semakin bawah. Ada tempat yang lebih bawah dari bumi yang ke-7 disebut dengan Sijjin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idzin lil mukadzibin. Sekali-kali tidaklah demikian. Sungguh ketetapan Allah untuk fujjar, orang-orang yang menentang Allah, adalah Sijjin, tempat yang lebih bawah dari bumi, lapis yang ke-7. Dan tahukah kamu apa itu Sijjin? Ketetapan Allah yang sudah nyata. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Itu yang pertama, al-maut, gerbang pertama menuju hari akhir. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fase hari akhir yang wajib kita yakini yaitu al-hayatu al-barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam
kubur, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah manusia dimatikan oleh Allah, mereka akan hidup di alam barzakh, alam kubur, sampai datangnya hari berbangkit. Setiap orang yang meninggal dunia, baik dia dikuburkan, baik dia mati tenggelam, baik dia mati terbakar, atau dia mati dimutilasi, atau dia mati hilang jasadnya, pasti akan memasuki al-hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Dan kehidupan barzakh ini menurut pendapat yang paling sahih adalah kehidupan ruh dan jasad. Bukan hanya ruh yang merasakan nikmat atau azab kubur, tapi juga jasad akan merasakan nikmat dan azab kubur. Ketika masuk kepada alam barzakh, Allah kembalikan ruh tersebut kepada jasad manusia. Dan manusia ketika berada di kuburnya dalam keadaan gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Dalam keadaan gelap gulita tersebut, maka akan datanglah dua orang malaikat menghampiri, yang disebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir adalah artinya sesuatu yang mengejutkan. Jadi malaikat ini datang langsung di hadapan wajah orang yang berada di alam barzakh, ya, nggak pakai salam, nggak pakai aba-aba, langsung datang ke depan wajah si mayit tadi. Ya. Ketika si malaikat itu datang, maka kubur itu akan dipersempit terlebih dahulu. Ya. Mau dia orang beriman, mau dia orang kafir, kubur itu akan dipersempit sedikit, yang kadarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kubur dipersempit, maka malaikat akan mulai bertanya seputar tiga hal. Man rabbuka? Ya, siapa Tuhan? Wa man nabiyyuka? Dan siapa nabimu? Wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Tiga pertanyaan penting yang wajib dijawab oleh setiap orang yang berada di alam kubur. Orang-orang beriman pada awalnya sangat kaget dan takut melihat malaikat yang datang tadi, apalagi kubur dipersempit. Namun dengan sebab amal saleh yang dia kerjakan, dengan iman dia semasa di dunia, Allah berikan dia kekuatan hati. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Apa kata orang beriman? Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang beriman telah berhasil menjawab tiga pertanyaan ini, datanglah suara menyeru dari langit. Ya, berikanlah hadiah pakaian dari pakaian surga. Berikanlah dia wewangian dari wewangian surga. Bentangkanlah kuburnya, luaskanlah kuburannya sejauh mata memandang. Dan setiap pagi dan petang hari akan diperlihatkan tempat duduknya di dalam surga sampai nanti hari berbangkit. Amal-amal saleh yang dia kerjakan akan datang kepadanya di alam kubur dalam wujud makhluk yang sangat indah, dalam wujud makhluk yang sangat baik rupanya. Si mayit tadi bertanya, "Man anta?" Siapa gerangan engkau? Maka amal saleh mengatakan, "Aku adalah amal-amal saleh yang kamu kerjakan di dunia." Maka si mayit tadi akan mengatakan, "Rabbi aqimis sa'ah." Wahai Allah Tuhanku, segerakanlah hari kiamat, karena aku tidak sabar untuk masuk ke dalam surga, yang mana nikmat surga jauh lebih indah, lebih baik dibandingkan nikmat kubur. Sebaliknya, orang-orang kafir mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka jelaskan dalam hadis jawaban mereka apa? Ya, seperti orang bingung. Dia tahu jawabannya, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak beramal saleh, maka tidak bisa dia menggerakkan lidahnya.
lidahnya kaku, hatinya penuh dengan ketakutan, tidak sanggup dia mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, baik pertanyaan seputar Tuhan, seputar agama maupun seputar Nabi. Tak bisa dia menjawab. Akhirnya kuburannya semakin dipersempit. Ya, bertemulah rusuk kanan dengan rusuk kiri. Ya, menjalin seperti ini. Kemudian malaikat akan mengambil sebuah pemukul, dan pemukul itu akan dipukulkan kepada si mayit kafir tadi. Si mayit kafir tadi akan berteriak dengan keras yang terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Dan Nabi SAW, seandainya kalian mendengarkan azab kubur, kalian tak sanggup lagi makan, tak sanggup lagi minum, tak sanggup lagi hidup di dunia. Karena setiap hari ada orang-orang kafir yang diazab di kubur. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sempitkanlah kuburannya, berikan dia pakaian dari neraka, berikan dia wewangian dari neraka. Sempitkanlah kuburannya, perlihatkanlah tempat duduknya di neraka di pagi dan di petang hari. Dosa-dosa yang dia kerjakan akan datang kepadanya dalam wujud makhluk yang sangat buruk rupanya. Kemudian si mayit tersebut bertanya, siapa gerangan engkau? Maka amal keburukannya akan mengatakan, ini adalah dosa-dosamu, amal-amal keburukanmu yang kamu kerjakan di dunia. Kemudian si mayit tadi berkata kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Azab kubur saja ada seperti ini susahnya, apalagi azab neraka. Yang mana azab neraka, api yang paling dinginnya seperti 69 kali api dunia, apalagi api yang paling dahsyat dari neraka. Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Azab kubur saja sudah pedih, apalagi azab neraka yang jauh lebih dahsyat. Ini yang kedua, al-hayatu al-barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Orang beriman akan terus mendapatkan nikmat sampai datangnya hari kiamat. Orang-orang kafir juga akan mendapatkan azab sampai datangnya hari kiamat. Apakah ada, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang muslim tapi dia diazab di kuburnya? Jawabannya ada. Siapa itu orangnya? Yang pertama kata Nabi, alladzi la yastatiru minal baul, orang-orang yang tidak sempurna istinja, buang air kecil, buang air besar, tapi dia tidak sempurna ceboknya, tidak sempurna dia membersihkan kubulnya, tuburnya. Kalau orang sholat dengan keadaan seperti itu, sholat tidak terima oleh Allah. Karena orang yang sholat itu harus sempurna, suci dari hadas dan najis. Ketika orang buang air sembarangan dan dia tidak membersihkan kemaluannya dengan benar, dengan sempurna, itu menjadi juga sebab dia diazab di kubur. Yang kedua, siapa orang beriman yang diazab di kuburnya? Alladzi yamshi bin namimah, orang yang suka namimah. Namimah apa itu? Ghibah, bergunjing, fitnah, menuduh saudaranya, mengadu domba, itu disebut dengan namimah. Orang-orang yang suka membicarakan aib saudaranya, dia belum bertaubat kepada Allah, maka dia juga mendapatkan azab kubur meskipun dia orang beriman. Yang ketiga adalah akilu amwalin nas bil batil, orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang batil. Orang yang suka mencuri, orang yang suka merampok, orang yang suka korupsi, orang yang memakan harta riba, memakan harta suap, gratifikasi, pemerasan, mengambil harta manusia dengan cara yang zalim. Harta tersebut belum dia kembalikan kepada orang yang dia zalimi. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang berhutang, tapi dia punya kemampuan membayar hutang, tapi dia tunda-tunda, akhirnya dia diwafatkan oleh Allah. Dia pun juga mendapatkan azab di kubur. Karena kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun, orang yang sudah punya kelapangan harta untuk membayar hutang, namun dia pada beralasan dan lain sebagainya, zulm, itu merupakan kezaliman dan juga menjadi sebab seseorang
diazab di kuburnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah mengucapkan sebuah kalimat yang mana kalimat ini dibacakan di zikir pagi dan petang. Begitupun juga kalimat ini dibacakan setelah kita mendengarkan azan. Apa itu kalimatnya? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga kalimat ini merupakan tiga pertanyaan yang akan kita dapatkan di alam kubur, yang akan disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Allah a'lam bishawab. Inilah kajian kita pada pagi ini. Ada dua fase hari akhir yang telah disebutkan, kematian dan alam barzakh. Masih ada fase berikutnya, insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah taala. Silakan kalau ada ibu yang bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Tentang siksa kubur itu saya pernah lihat dengan ceramah Pak. Dia bilang gini, kita kan belum dihisab, udah disiksa. Ya. Kan penyiksaan kita setelah dihisab nanti ketahuan bersalah apa enggak. Nah, jadi dia ada setelah bilang seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau yang disiksa itu ada juga yang bilang itu setiap waktu sholat ditanya apa dosa itu, atau cuma sekali tanya saja. Ya, baik. Yang pertama, ya, mengapa seseorang itu disiksa di kuburnya padahal hisab belum ada, tapi dia sudah disiksa? Maka ya kita hanya cukup mengimani ya nas-nas dan dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya nikmat dan azab kubur itu memang ada. Ya, terlepaskan apakah dia belum dihisab atau sudah dihisab. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu ketika menziarahi sebuah kubur, dan Utsman bin Affan menangis di kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, "Wahai Utsman, mengapa engkau menangis di kuburan ini? Ketika disebut surga, ketika disebut neraka, engkau tidak menangis. Tapi kenapa dengan kubur ini engkau menangis?" Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh kehidupan kubur ini adalah gerbang menuju akhirat. Siapa yang selamat di kubur ini akan selamat untuk berikutnya. Siapa yang tersiksa di kubur ini, maka dia tersiksa untuk berikutnya. Jadi kehidupan kubur adalah gambaran apa yang akan dia dapatkan nanti ketika dia dihisab oleh Allah, dibagikan amal kebaikan, amal keburukannya ketika dia ditimbang. Ketika seorang mendapatkan nikmat kubur, berarti dia dihisab dengan mudah nanti, mendapatkan timbangan kebaikan yang lebih, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia diazab di kuburnya, itulah gambarannya, nanti dia dihisab dengan hisab yang sulit, ya, amal kebaikannya lebih ringan dari amal keburukannya, dan na'udzubillah dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kehidupan kubur ini adalah gambaran dari kehidupan atau fase berikutnya dari hari akhir, meskipun dia belum dihisab. Yang kedua, apakah pertanyaan kubur ini di setiap waktu sholat? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat hadis, maka itu cukup sekali pertanyaan. Ya, tidak ada keterangannya apakah setiap waktu sholat wajib atau setiap waktu tertentu. Sesuai dengan zahir hadis tadi, pertanyaan kubur itu adalah satu kali, ketika si ruh itu dikembalikan ke jasad. Kata Nabi SAW, ketika ruh itu dikembalikan ke jasad, maka si mayit tersebut akan mendengarkan langkah kaki, ya, dari orang yang mengantarkan jenazahnya, terdengar olehnya. Setelah hilang semua langkah kaki itu, datanglah malaikat untuk menanyakan. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan itu di awal saja. Kalau dia bisa menjawab, dia dapat nikmat. Tidak bisa dia jawab, maka dia diazab di kuburnya. Ya, Allah a'lam bishawab.
Pas? Pas. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, menambah iman kita, dan kita mempersiapkan kehidupan dunia kita Amin. sebelum masuki hari akhir yang akan pasti kita lalui. Persiapkanlah bekal taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah bekal taqwa. Allah a'lam bissawab. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi